Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang karakteristik dan model bimbingan pendidikan Islam anak berkebutuhan khusus tunawicara. Kami yang beranggotakan Isti Lailatul Amanah NIM 18031 179, Suci Agustiningsi NIM 18031 200, Aris Saputra 18031 205. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus tunawicara itu. Nah, jadi tunawicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Pendapat lain menyatakan bahwa penyandang tunawicara sudahlah mereka yang mengalami gangguan bicara atau kesulitan belajar. Sedangkan menurut Muljono Abdurrahman, tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, atau kelancaran berbicara. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus itu tunawicara. Nah, di sini ada beberapa tentang kasus yang menjadi penyebab terjadinya tunawicara tersebut. Nah, yang pertama itu kelumpuhan pita suara. Nah, kelumpuhan pita suara ini terjadi ketika impuls saraf ke kotak suara terganggu. Hal ini menyebabkan kelumpuhan terhadap otot-otot pita suara. Nah, kelumpuhan pita suara dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara dan bahkan bernapas. Kemudian hipertensi. Nah, hipertensi ini apa? Hipertensi ini adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Nah, biasanya hipertensi ini didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Nah, kemudian yang ketiga, faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan adalah suatu hal yang berasal dari turunan atas yang diturunkan kepada turunan setelahnya, mungkin dari ayah ataupun ibunya. Nah, kemudian yang keempat yaitu keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini disebabkan oleh makanan yang udah terkontaminasi oleh bakteri ataupun makanan yang sudah basi, makanan yang mengandung virus, makanan yang mengandung parasit ataupun racun. Kemudian yang kelima, tetanus neonatorium atau penyakit yang menyerang bayi baru lahir. Biasanya disebabkan oleh pertolongan persalinan yang tidak memadai. Kemudian yang terakhir yang keenam, difteri atau penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus tunawicara. Nah, yang pertama karakteristik bahasa dan wicara. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa dan wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Kemudian yang kedua, kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi ataupun IQ tidak berbeda dari anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya. Kemudian yang terakhir, penyesuaian emosi, sosial dan perilaku.
dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan sosialnya. Sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan mengenai prinsip pendidikan Islam bagi siswa tunawicara menurut Misbah. Yaitu yang pertama, keseluruhan anak ataupun tidak membeda-bedakan siswa. Yang kedua, prinsip kasih, yakni guru harus lebih sabar dan penuh kasih sayang dalam menghadapi anak. Yang ketiga, prinsip keperagaan, yakni pembelajaran yang lebih memanfaatkan penglihatan daripada pembicaraan dengan banyak menggunakan alat peraga pembelajaran seperti alat peraga tentang sholat, wudhu, tempat ibadah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, model, yakni menjadikan guru sebagai model bagi peserta didik. Untuk itu guru harus menjaga perilaku dan ucapannya. Yang kelima, pembiasaan, yakni membiasakan pembelajaran pendidikan Islam dalam bentuk aplikasi sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, pengulangan, yaitu memperjelas informasi dan kegiatan yang telah dilakukan agar anak tidak lupa. Kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang metode pembelajaran pendidikan agama Islam pada siswa tunawicara. Di sini kami ingin menjelaskan 3 metode. Yang pertama, metode ceramah. Cara penyampaian pembelajaran secara lisan, mengingat keadaan siswa yang mempunyai gangguan bicara. Guru dalam melaksanakan metode ini harus menggunakan bahasa mudah dipahami ataupun tidak sulit untuk siswa memahaminya, dan menyampaikannya selalu berada dekat siswa dengan suara jelas dan pelan. Kemudian yang kedua, metode latihan. Metode latihan ini memberikan latihan kepada murid agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat dikuasai oleh anak. Contohnya, guru meminta siswa menulis materi yang ditulis guru di papan tulis, ataupun guru melatih gerakan sholat secara satu persatu oleh siswa. Kemudian yang terakhir, yaitu metode demonstrasi, yaitu salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh guru yang dengan sengaja diminta atau siswa sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas tentang proses melakukan sesuatu yang ia terima. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekian daripada kelompok 10 yang membahas tentang karakteristik dan model bimbingan pendidikan Islam anak berkebutuhan khusus tunawicara. Dan semoga apa yang sama-sama kita dengarkan tadi, kita baca tadi, bisa menambah wawasan kita. Dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.